Pengelolaan tambang, kini para wakil rakyat di balik DPR berencana memperluas skema tersebut ke lingkungan perguruan tinggi. Tak ada angin, tak ada hujan. Di saat masa reses, balik DPR tiba-tiba menggelar rapat pleno penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Minerba sebagai usulan inisiatif DPR. Sikap balik DPR ini menimbulkan tanya. Pasalnya, Undang-Undang Minerba ini sama sekali tidak dimasukkan ke dalam daftar prolegnas prioritas tahun 2025 yang sudah diputuskan dalam rapat paripurna DPR tanggal 19 November 2024 lalu. Adapun yang mencolok dalam perubahan keempat RUU Minerba ini, yakni pasal 51A ayat 1 dan 2 yang menyebut wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas. Prioritas di sini yakni kampus yang minimal berakreditasi B dan mampu meningkatkan layanan pendidikan kepada masyarakat. Lalu, apa sebenarnya motif DPR memasukkan perguruan tinggi ikut mengelola tambang? Nah, kalau menurut Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad, izin kelola tambang ini semangatnya bagaimana mencarikan dana untuk universitas-universitas. Sementara Wakil Ketua Komisi 12 DPR Bambang Haryadi bilang Komisi 12 sepakat tujuannya untuk mengurangi UKT. Meski pimpinan DPR beralasan untuk membantu kampus dan mahasiswa, tapi sejumlah kalangan menilai kebijakan dadakan ini sebagai upaya membungkam daya kritis kalangan akademisi dan mahasiswanya. Biaya pendidikan di Indonesia kenyataannya masih sangat mahal. Tapi kenapa solusinya kampus ikut bisnis tambang? Ingat saudara, bisnis tambang membutuhkan modal besar. Selain itu, pengelolaannya juga harus memperhatikan berbagai aspek lingkungan, ekosistem, dan masyarakat sekitarnya. Apakah kampus mampu mengelolanya? Saudara, inilah Bisnis Talk. Revisi dadakan Undang-Undang Minerba, kampus ikut bisnis tambang bersama saya, Mahasiswa Tarigan. Lagi-lagi drama tersaji di gedung parlemen. Di masa reses, Badan Legislasi DPR mendadak tancap gas membahas aturan yang membuka peluang kampus ikut bisnis tambang. Lampu hijau diberikan dengan alasan untuk meringankan biaya kuliah. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan. Yang ketiga, demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Tujuannya agar mempercepat, kepentingannya sama sebenarnya adalah untuk meningkatkan hilirisasi dan juga penguatan terhadap lembaga-lembaga yang memang perlu adanya bantuan dari negara. Salah satu contohnya universitas untuk mengurangi UKT. Namun rencana ini menuai kritikan. Bahkan sesama anggota Balik DPR mempertanyakan, ada apa di balik pemberian izin bisnis tambang untuk kampus? Ini menimbulkan masalah baru. Kalau tujuan pemerintah adalah mendukung universitas, saya rasa kebijakan untuk memberikan bantuan dana langsung kepada universitas itu lebih tepat. Sepanjang pengetahuan saya, perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik itu. Tapi kalau dia masuk ke wilayah bisnis, pengelolaan izin usaha tambang bahkan diberikan prioritas, nanti akan seperti apa? Apa argumentasinya dari NA ini tidak disebutkan tadi? Perguruan tinggi juga terbelah dalam menyikapi rencana kampus berbisnis tambang. Ya, tetapi kalau kemudian nanti kita identifikasi itu benar-benar bisa memberikan manfaat karena tujuannya adalah untuk meringankan PTN, kan? Tentu kita menyambut baik. Ya. Tentu tidak sekedar memberikan konsesi itu, tapi lagi-lagi kita mesti paham bahwa kelola bisnis itu tidak mudah. Cukup dikagetkan ya dengan ide itu.
karena satu kampus memang tujuannya untuk kecurigaan saya itu ada oknum-oknum kampus yang terlalu genit dengan kegiatan tambang ini, lalu kemudian memasukkan lobby itu ke parlemen bahwa kami akan mampu, kami akan punya untung besar dan seterusnya. Di balik tarik ulur usulan kampus berbisnis tambang, masih ada isu pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengancam. Warga sekitar tambang batubara di Samarinda, Kalimantan Timur misalnya, selalu akrab dengan dampak buruk tambang. Namanya pencemaran kalau bahasanya tambang, pencemaran. Ya. Biasanya langsung direspon, tapi ya enggak tahu kapan lagi anunya gitu. Kan enggak bisa kita ngurusi itu, lain urusan kita. Adanya tambang itu mengenai jalannya rusak, Pak. Ini debu tambang banyak juga masuk di rumahnya orang, merusak juga kan. Ladaannya rusak, runtuh semua buahnya. Runtuh. Gagal panen. Ya, gagal panen, Pak. Kalau banyak debunya, gagal panen, Pak. Rencana kampus ikut bisnis tambang memunculkan tanya, demi meringankan biaya kuliah atau ada motif lain? Jangan sampai lampu hijau bisnis tambang justru menyandera kampus agar tidak lagi lantang bersuara mengkritisi kebijakan penguasa yang keliru. Revisi dadakan Undang-Undang Minerba Kampus ikut bisnis tambang. Kita bahas bersama Bob Hasan, Ketua Badan Legislasi DPR RI. Selamat malam Pak Bob. Malam. Terima kasih telah bergabung. Saya juga menyapa Pak Budi Jadmiko, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, APTISI Indonesia. Selamat malam Pak Budi. Malam Mbak Elena. Saya juga menyapa Pak Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI. Selamat malam. Selamat malam. Saya menyapa Pak Muhammad Jamil, Kepala Divisi Hukum dan Kebijakan Jaringan Advokasi Tambang Jatam. Selamat malam. Ya, malam. Dan tentu saja Mbak Titis Nurdiana, wartawan Surkontan. Untuk topik kita malam ini saya langsung bertanya ke Pak Hasan dulu. Pak Hasan, apa yang mendesak Balik DPR tiba-tiba menggelar rapat dan memutuskan RUU Minerba jadi usulan inisiatif DPR di masa reses? Ya, saya ingin merevisi terlebih dahulu bahasa yang mendesak tadi itu. Tidak ada yang mendesak ya. Tidak ada yang mendesak bahwa tentang kesejahteraan rakyat itu memang yang mendesak. Ya, pertama hilirisasi harus dijalankan, harus dilaksanakan segera. Yang kedua bahwa badan usaha swasta dan badan usaha milik negara BUMN telah melaksanakan berpuluh-puluh tahun terkait dengan izin usaha pertambangan ini tadi. Yang ketiga tentunya bahwa pembentukan undang-undang itu tidak serta-merta dengan segala bentuk kekuasaan dapat dibentuk begitu saja. Dan tentunya semuanya harus ada alasannya. Ya, bahwa undang-undang Minerba itu adalah kekayaan alam. Pasal 33 itu mengamanatkan ada 3 unsur. Ada kekayaan alam, ada hak menguasai negara, ada kemakmuran rakyat. Maka tujuan kemakmuran rakyat itu harus dijalankan tanpa dengan kesemena-menaan. Ya, jadi hal ini terkait dengan tujuan sekarang bernegara harus disertai dengan itikat yang baik. Ya, bahwa saat ini untuk kita lihat makna daripada pasal 33 itu adalah demokrasi ekonomi. Ya, bahwa Undang-Undang Minerba hari ini yang memang kita adakan rapat pleno kemarin itu karena ada putusan Mahkamah Konstitusi di mana diputuskan itu diajukan judicial review oleh pihak pengusaha tambang terkait RT-RWP. Sebenarnya dimulai dari itu, tapi kemudian memang ada perencanaan dari pemerintah akan adanya hilirisasi dan juga perluasan pemberdayaan sesuai dengan perspektif demokrasi ekonomi tadi. Jadi pemberdayaan yang selama ini hanya dimanfaatkan atau izin usaha itu hanya dimanfaatkan oleh beberapa unsur seperti badan usaha swasta dan badan usaha milik negara. Saat ini pemberdayaan diberikan kepada banyak entitas, perguruan tinggi, yang lain-lain. Maaf saya potong, kenapa kami bilang ini mendesak? Karena kalau dilihat bulan November lalu, itu kan ada rapat paripurna DPR yang menetapkan ada 41 rancangan revisi undang-undang masuk ke prolegnas prioritas 2025. RUU Minerba ini itu tidak termasuk di dalamnya. Apakah hal ini lazim dilakukan? Maka harus saya sampaikan tadi bahwa semua pembahasan rancangan undang-undang itu tidak mesti harus masuk dalam prolegnas. Bisa masuk dari kumulatif terbuka. Apa itu kumulatif terbuka? Bisa kita menjadikan rancangan undang-undang, kita proses, kita susun akibat daripada putusan Mahkamah Konstitusi.
Nah itu yang saya katakan tadi bahwa ada pengajuan judicial review dari penambang yang merasa adanya kerugian konstitusional. Mereka mengajukan karena ada RT/RWP perubahan di saat izin tersebut berlangsung. Nah disitulah kita masukkan juga kepentingan nasional kita, yaitu terkait dengan pemanfaatan yang saat ini belum masuk ke dalam tujuan kemakmuran rakyat tadi. Oke, baik. Saya ke Pak Jamil. Pak Jamil, setelah ormas keagamaan, kini giliran kampus yang diberikan hak untuk mengelola tambang. Saya mencatat sikap Jatam di sini jelas menolak usulan DPR. Apa yang mendasari penolakan Anda? Ya, pertama sebenarnya dari aspek regulasi penting sekali bagi kita itu untuk membaca regulasi tidak sepotong-sepotong. Tadi kalau dibilang pasal 33 soal kemandirian ekonomi, tapi jangan lupa pasal 33 sampai ayat 5 ya kan. Ada ayat 4-nya. Ayat 4 bilang berwawasan lingkungan, itu satu hal. Nah, itu menjadi penting yang saya ingatkan. Lalu yang kedua, kalau disampaikan pula bahwa dasarnya perubahan undang-undang ada putusan MK, saya lawyer dari salah satu perkara yang diklaim menjadi dasar putusan MK, perkara 37. Dan di dalam permohonan kami sampai kemudian dikabulkan oleh MK, dikabulkan sebagian gugatan itu, tidak ada satupun ketentuan yang mendorong tambang itu dapat dikelola oleh ormas keagamaan. Tidak ada satupun klausul yang menyatakan bahwa tambang itu dikelola UMKM dan perguruan tinggi. Jadi kami heran sebenarnya, ide ini dari mana? Oke, Pak Bob, idenya dari siapa? Ide itu dari DPR, kami sebagai wakil rakyat penting untuk memperhatikan terkait dengan kesejahteraan rakyat berangkat daripada kekayaan alam. Dan itu sah dan boleh di-adjust terkait dengan karena ada batang tubuh sebuah undang-undang yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian kita selipkan dengan kepentingan nasional. Dan kembali lagi tadi bahwa pasal 33 ayat 3 mengamanatkan itu semuanya adanya perspektif demokrasi ekonomi. Bahwa pembangunan ekonomi berdasarkan kekayaan alam itu harus ya betul-betul dibangun dari alam demokrasi. Jadi Anda melihat selama ini yang menikmati pertambangan hanya kelompok tertentu? Ya betul. Jadi siapa? Harus dibuka dengan memberikan afirmatif kepada beberapa sektor, terutama sektor pendidikan yang selama ini dipandang perlu sebagai sebagai bagian penting bagi pembangunan nasional. Saya ke Pak Ubaid. Ini apakah memang ketika diberikan hak mengelola pertambangan ini sudah tepat kalau kampus yang menangani? Ini jelas salah alamat ya ini. Salah alamat pasti. Meskipun tadi dikatakan bahwa untuk pemerataan supaya tidak dinikmati oleh sebagian orang saja. Iya, pemerataan apanya gitu ya. Ini fakta menunjukkan ya. Ya namanya kampus itu fokusnya kemana? Ya tujuan didirikan perguruan tinggi itu apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah sekarang nasib kampus kita bagaimana? Masuk world class 100 gak ada yang masuk. 200 nggak ada yang masuk, artinya kualitas kampus kita, mohon maaf, buruk. Lah kok disuruh ngurus tambang? Itu gimana dosen yang ngurus tambang, kampus yang ngurus tambang? Lah soal quality education-nya gimana ini? Kita tambah nyungsep ini gitu loh. Jadi apalagi bahwa kampus sama sekali tidak sanggup untuk mengelola tambang. Pasti nggak sanggup lah. Saya yakin nggak sanggup. Saya punya presiden jelas ya. Jadi kampus ya diperbolehkan untuk berbisnis usaha itu sejak Undang-Undang 12 2012. Usianya sudah 10 tahun lebih. Katanya waktu itu ya kalau kampus boleh berusaha, boleh berbisnis, maka UKT bisa murah. Bisa juga gratis. Tapi nyatanya ya kemarin mahasiswa teriak UKT mahal. Dan yang teriak itu adalah kampus-kampus negeri besar gitu ya. Jadi katanya bisa meringankan UKT, katanya beasiswa, katanya gratis, bullshit. Omong kosong semuanya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi diskusi kita. Saudara DPR menyebut pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi akan memberi banyak manfaat bagi kampus. Tapi anehnya, pembahasan RUU Minerba ini tidak melibatkan kalangan kampus maupun LSM terkait. Business Talk segera kembali. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan. Demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangan. Ya. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV.
Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan, demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangan. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan, demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangan. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan, demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangan. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan, demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangan. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan, demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangan. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan, demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangan. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan, demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangan. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya ke Pak Budi. Tadi dari Pak Jamil Jatam mempertanyakan ini ide siapa. Makanya saya undang langsung siapa yang membawa ide tersebut. Aptisi sejak lama mengusulkan kampus ikut kelola tambang sebagai peta jalan pendidikan bahagia menuju Indonesia Emas 2045. Nah, pertanyaannya, kenapa kok harus sektor tambang? Ya. Jadi kalau mengamati tulisan saya itu ada hampir 1000 halaman. Saya potong itu hanya cuma 10 halaman. Jadi bukan hanya tambang. Jadi apa saja. Jadi kampus ada 3 jenis, kampus pendidikan, kampus riset, dan kampus entrepreneur university. Nah, di dunia sudah mengarah kepada entrepreneur university. Tujuannya adalah agar kampus-kampus ini tidak membebani uang pada mahasiswa. Misalnya Harvard itu hanya 1/4. Mereka punya bisnis. Nah, saya membicarakan ini 2016 pada Pak Jokowi. Kenapa kok kampus tidak diberikan? Padahal kalau misalnya
oligarki yang dikasih itu kan cuma anak, keponakan, menantu, cuma keluarganya dia. Tapi kalau kampus itu punya mahasiswa 10.000 dan sebagainya. Ini rakyat yang dapat banyak dari keuntungan mengelola. Tetapi saya mengatakan pengelolaannya dengan dengan konsep menggunakan semua sistem yang ada. Oke, ini skema pentahelix begitu maksudnya. Pentahelix, Tapi iya. pertanyaan saya begini, kalau memang kampus diizinkan berbisnis, toh selama ini juga iya dalam status PTBH. Nyatanya tadi disampaikan bahwa selama ini untuk biaya UKT juga mahasiswa teriak-teriak terus tuh kemahalan, padahal disuruh bisnis. Bagaimana yakin ketika kampus ikut campur dalam kelola tambang, biaya kuliah bisa turun? Oh pasti bisa, itu kan Bisa. negeri, itu kan negeri. Soalnya ya. gede cuannya ya? Itu ya, kalau ini kan cuannya besar, ya, cuannya besar, dan nanti dalam aturannya mewajibkan kalau kampus yang mau begini harus bisa memberikan kebebasan kepada uang UKT dan lain sebagainya. Nah ini penting sekali untuk melakukan hal itu agar gaji dosen, orang tua, APK kita rendah sekali. APK kita tuh 30%. Nah, kalau kita begitu terus, nggak akan pernah menjadi bangsa yang hebat. Sementara, mohon maaf, oligarki hanya berapa orang menguasai 78% kekayaan Indonesia. Nah, hanya orang bodoh saja dibiarkan dia tanpa ada pengawasan. Kalau kita bangsa yang cerdas, kampus diperbolehkan agar kampus ada pengawasan tadi dengan triple helix dan lain sebagainya. Oke, mengizinkan kampus dalam satu hal, tetapi kan bentuknya teknis sekali ya. Tapi masalahnya ketika RUU ini keluar dalam reses kemarin, itu ternyata tidak melibatkan orang-orang kampus maupun universitas. Saya bacakan dulu, nanti dijawab dulu Bapak. Saya bacakan dari Prof. Fauzan. Kalau teknis sekali tidak setuju. Tunggu dulu, aku baca dulu ya. Iya. Oke, dari Prof. Fauzan, Wamen Mendikti Saintek mengatakan bahwa Pak Menteri belum mengadakan konsolidasi, belum mengadakan pertemuan terkait izin kelola tambang. Kalau yang dimaksudkan mampu itu adalah mandiri, tapi investasinya kan tidak hanya sekedar finansial, tapi tata kelolanya perlu adaptasi juga. Makanya itulah menjadi bagian dari materi kajian yang harus kami lakukan, Pak Hasan. Kalau memang DPR mengatakan kampus ikut kelola tambang supaya kampus bisa mendanai kebutuhannya, tapi anehnya kenapa pihak-pihak yang harusnya dilibatkan tidak tahu menau soal rencana ini. LSM tidak dilibatkan dalam penyusunan revisi. Lalu dari mana DPR bisa mematok kebijakan ini mampu menjadi solusi pendanaan kepada universitas? Ya, makanya kalau kita membaca undang-undang itu jangan membaca taktis teknis. Undang-undang itu hakikat, kaidah, norma. Ya, jadi kalau kita ribut terus ya bersengketa atau berdebat dengan teknis dan taktis itu bukan tatarannya. Rancangan Undang-Undang Minerba ini yang untuk saat ini sedang kita revisi itu adalah demokrasi ekonomi. Jadi rancangan Undang-Undang Minerba titik 2 demokrasi ekonomi. Terdapat 3 pemberdayaan, 1 enabling. Enabling adalah satu pemungkinan, yaitu membuka sekat-sekat, yang memungkinkan membuka sekat-sekat yang saat ini secara struktural maupun juga secara kultural itu menghambat, banyak menghambat. Ya, contohnya tentang lembaga pendidikan bagaimana mungkin. Tetapi sekarang ini sudah ada usaha terkait dengan rumah sakit, hotel, banyak lembaga pendidikan tinggi yang membuka usaha-usaha tersebut, ya kan? Dimungkinkan juga untuk membuka itu tadi. Yang kemudian juga melakukan protecting, ya masyarakat yang lemah diprotek, dilindungi dari kelompok kuat, dari diskriminasi dan dominasi. Ya, banyak sekarang penambang-penambang yang kemudian rakyat kecil menambang ilegal jatuhnya, ya kan? Kalau ilegal lingkungan rusak, tetapi tidak terjamin dengan reklamasi. Ya, itu banyak lubang-lubang di ini ya. Kemudian masyarakat di sekitarnya banyak yang miskin. Ya, hanya menghirup udara batu bara. Ya sekarang masyarakat dengan perseorangan dengan UMKM dengan koperasi mereka bisa berusaha. Ya. Kemudian juga ada juga yang namanya proses yang disebut dengan protecting tadi ya kan, perlindungan. Yang kemudian juga ada yang disebut pengembangan lagi, kemampuan dan pengetahuan untuk melakukan satu pertahanan dan juga kebutuhan untuk mencari kebutuhan hidup sendiri secara mandiri. Ya banyak ormas-ormas secara kultural tadi kan, yang biasanya mereka hanya bisa mengkaji dan mengaji di masjid. Mereka berkumpul di ormas, ya melakukan usaha-usaha, melakukan membangun pendidikan tinggi dan sebagainya, ya kan usaha. Mereka sekarang menambang. Ya bisa jadi nanti yang biasanya sekarang smelter-smelter itu dipegang oleh PMA. Bisa saja ormas Muhammadiyah kemarin sudah kita melakukan
pemaparan ya, narsum-narsumnya mereka, ormas, kemudian juga APNI ya dari kita. Nanti saya undang teman-teman dari ini. Walhi juga sudah datang kok di DPR kemarin, kita serap semuanya. Jadi jangan tunggu, jangan bilang bahwa kita tuh tergesa-gesa. Gimana nggak tergesa-gesa tiba-tiba direses dibahas? Ya nggak masalah, kita tujuannya besok lusa ini kita masih juga menunggu partisipasi publik, pendapat-pendapatnya tadi. Terpenting tuh undang-undang itu kaidah, ya, bukan teknis ya. Nanti bagaimana nih perguruan tinggi berbisnisnya bagaimana? Jangan begitu kita bacanya. Kita bacanya sekarang, kalau kemarin kita ribut kenapa cuma segelintir orang bisa menguasai kekayaan. Sekarang ini kita berikan kesempatan pemberdayaan tadi. Ya kan? Kampus, ormas, kalau perlu itu orang-orang yang kelas menengah, ya kan, koperasi-koperasi, UMKM bisa mengelola sumber daya alam. Nah, ini dia namanya saya sebut bahwa Undang-Undang Minerba kali ini adalah demokrasi ekonomi. Baik. Saya ke Pak Jamil. Pak Jamil, sebelumnya ormas sudah lebih dulu diberikan, ormas keagamaan lebih dulu diberikan izin pertambangan. Tapi dari selama ini berkembang, evaluasinya apa? Efektif sesuai dengan cita-cita indah yang tadi disampaikan? Ya, saya kira kita harus terbiasa menyampaikan dengan bahasa yang sebenarnya kepada publik tuh. Tadi yang pertama bicara soal ternyata itu bukan dari putusan MK ya kan. Ya, kita harus akui bahwa itu bukan putusan MK, jangan disampaikan ke publik itu putusan MK dasarnya. Lalu yang kedua, yang kami lihat sebenarnya kampus itu bukan kali ini terlibat. Sebenarnya sebelum ada undang-undang Minerba, kampus sudah terlibat lama kok di sektor tambang. Dalam hal apa mereka terlibat? Dalam proses meloloskan AMDAL. Kenapa bahasa yang saya pilih meloloskan? Karena dalam banyak hal sesungguhnya ternyata AMDAL yang clean and clear, yang kemudian menjadi dasar persetujuan lingkungan sekarang, ketika kita uji di pengadilan ternyata banyak masalahnya secara hukum. Tidak melibatkan warga, melibatkan pun tidak partisipasi yang memadai, lalu kemudian seluruh dampak-dampak yang akan terjadi tidak dituliskan secara detail, bahkan masyarakat tidak terinformasikan secara penuh bahaya apa yang akan mengancam mereka ketika tambang akan datang. Nah, artinya keterlibatan kampus selama ini saja sudah jadi masalah. Harusnya fokus pembenahannya pada sektor itu. Lalu sektor-sektor yang lain, masalah tambang kita banyak kok. Bukan hanya soal tata kelola, tapi soal bagaimana pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana. Di Kalimantan Timur, ibu kota provinsi namanya Kota Samarinda. 71% wilayah itu adalah wilayah tambang batu bara. Kami mencatat dari 2011 sampai sekarang 51 anak meninggal di lubang tambang tanpa proses pengadilan, tanpa ada pihak yang bertanggung jawab dalam kasus hukumnya. Tidak ada tambang yang dipersoalkan. Nah, itu pun tidak pernah dibahas, tidak pernah selesai. Jangan kita hitung itu hanya 1-2 nyawa ya. Coba kita bayangkan itu saudara-saudara kita. Dari fakta yang ada Pak Budi, banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat ketika operasional tambang, tidak ada pengawasan yang ketat. Nah, ini ada 4.000 lebih jumlah universitas di Indonesia. Dari catatan Anda, siapa yang berhak mendapatkan itu? Lalu kemudian jaminannya apa kalau kampus punya tanggung jawab terhadap ekosistem, lingkungan, dan warga sekitar? Ya, tadi saya katakan bahwa adanya pentahelix, artinya kampus itu sesuai dengan bidang program studinya itu bisa masuk semua ya. Dalam hal pengawasannya ya kan. Tetapi memang harus diatur sedemikian rupa ya, diatur sedemikian rupa sehingga kampus-kampus ini betul-betul melaksanakan amanah dengan baik. Sebelum lebih jauh dibahas ke sana, sebenarnya contohnya siapa sih Pak? Karena setahu kami, tapi kalau boleh punya data monggo. Tidak ada kampus yang mengkomersialisasi dari proyek pertambangan. Adanya di dunia ya, adanya adalah untuk menunjang kebutuhan pendidikan aja. Dan itu biasanya simulasi pertambangan tuh. Gimana? Ya, jadi kan gini. Masalahnya banyak masyarakat nggak tahu. Kalau kampus itu kan bukan bisnis. Ya, tetapi boleh menjalankan dengan konsep bisnis. Nah, yayasan itu tidak boleh ngambil uang. Sekarang kalau misalnya PT, itu kan diambil segelintir orang. Kalau kampus, masyarakatnya kan banyak. Ada di situ ribuan orang, pengawasannya lebih banyak. Pilihannya hanya 1 atau 2. Anda mau kasih ke oligarki dengan amburadul atau konsep yang kami ajukan dengan pentahelix tadi, semua orang bisa mengawasi, media, komunitas bisa mengawasi, dan kampus masuk di situ menjaga gawang, ujung-ujungnya bisa memberikan biaya yang free ya, kepada
anak bangsa. Oke. Dan bangsa lebih maju. Oke, baik. Saya minta Pak Ubaid untuk menanggapi tadi ada skema pentahelix. Oke, cocok? Ya itu semacam halusinasi itu pentahelik gitu ya. Kenapa halusinasi? Ya nyatanya ya omon-omon aja gitu ya. Nggak kejadian di lapangan. Emang sekarang perusahaan-perusahaan tambang itu nggak diawasi. Kampus mengkaji, media memberitakan, NGO melakukan advokasi, ngacir aja itu. Yang meninggal puluhan anak, ratusan anak, semua diawasi, semua diberitakan, ngacir aja gitu loh. Jadi kampus, mari kita fokus pada urusan pendidikan gitu loh. Disuruh fokus ya, amanat undang-undang itu suruh fokus ya Kalau soal suruh fokus nggak pendidikan. ada uang, gimana? Kalau suruh fokus nggak ada duit? Loh, pasal 31 bunyinya adalah pemerintah wajib membiayai gitu loh. APBN-nya cukup nggak kira-kira? Cukup sekali, Harus ada pengorbanan gitu ya. Apalagi ya tambang yang ngelola siapa ahlinya misalnya ya. Lah, surplus profitnya digunakan untuk kampus gitu. Jangan kampus suruh ngurusi tambang, orang ngurusi pendidikan aja nggak beres, ini ngurusin perkara lain yang apalagi tadi kata Pak Budi ya program studi apa aja ya kan. Pak Budi tolong tanggapin singkat. Ini yang perlu di enabling, yang dimungkinkan untuk mengeluarkan, membebaskan daripada sekat tadi kan. Apa? Keluar daripada kultur dan struktur gitu kan. Karena beliau ini terikat gitu loh. Seperti tadi kan beliau yang satu tadi merasa menjadi lawyer ya kan, masuknya dari putusan MK-nya beda, kemudian isinya beda. Boleh ya, bahwa undang-undang itu mengisyaratkan kami itu sebagai DPR ya kemudian menyelipkan untuk kepentingan pembentukan undang-undang. Iya, tapi maksudnya tadi kan disampaikan selama ini bisnis tambang itu tampaknya itu enggak selalu diawasi dengan baik, tidak ada pengadilan yang sekarang ini. Makanya saya katakan bahwa ketika pemerannya itu, pemberdayaannya itu semakin banyak, maka itu nanti yang menonton akan semakin banyak. Karena ini kan adanya keoligarkian. Ya kalau saya sebut oligarki ini kan kekuasaannya semakin absolut mereka itu. Ya kan? Tetapi kalau pesertanya semakin banyak nanti akan terjadi demokratisasi yang semakin besar, semakin tinggi. Penegakan hukum akan semakin kuat, semakin baik. Makanya memandang kami itu tergesa-gesa itu keliru gitu ya. Ya, pandang kami sekali-sekali lah gitu. Kita ini kan representasi rakyat ya. Jadi jangan kita percayakan kepada kampus kemudian akan mendesak kampus nanti malah mengurangi daripada keberdayaannya untuk Tapi kan gini Pak, mungkin tadi disampaikan ini semata-mata adalah agar merata, tidak hanya oligarki yang merasakan. Masalahnya kenapa para aktivis yang berkecimpung soal lingkungan ini nggak dari awal gitu, dipeluk. Sekarang ini kita sedang melaksanakan proses meaningful partisipasi publik. Terus kapan? Kita sedang kumpulkan. Kemarin sudah. Ya besok-besok kita adakan lagi kok. Terus kita akan terus lakukan. Tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Baik, kita lanjutkan lagi dialog kita. Saudara, karpet merah bagi kampus ikut berbisnis tambang dikhawatirkan bisa membungkam suara kritis kalangan terpelajar. Kami bahas kekhawatiran publik ini usai jeda. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan. Demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangan. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan. Demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangan. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan. Demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangan. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk,
Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan, demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangannya. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan, demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangannya. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan, demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangannya. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan, demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangannya. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan, demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangannya. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan, demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangannya. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan, demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangannya. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan, demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangannya. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Perlunya diundangkan. Bisnis Talk kembali, saudara, saya ke Pak Ubaid sebagai orang yang memantau dunia pendidikan di Indonesia. Apakah kebijakan DPR ini serta-merta akan berdampak pada matinya daya kritis para akademisi? Ya pastilah, pasti ya. Jadi sekarang aja kalau kita ingat ya kemarin ketika mahasiswa turun ke jalan demo soal UKT, tidak ada satupun rektor, saya bilang ya, tidak ada satupun rektor yang membela mahasiswa. Di Bandung misalnya, mahasiswa dijerat oleh pinjol misalnya. Tidak ada satupun rektor di Bandung yang belain mahasiswa. Siapa yang dibela? Rektor belain pinjol, gitu loh. Ini yang terjadi, gitu loh. Lah kalau misalnya kampus sibuk dengan bisnis,
kampus sibuk ngurusin tambang, ini mahasiswa nggak keurus gitu loh. Sehingga yang bisa kuliah itu hanya yang punya uang gitu loh. Jadi asas keadilan dalam undang-undang pendidikan tinggi itu diinjak-injak dengan masuknya tambang ke sini gitu loh. Jadi jangan membangun ilusi dan halusinasi seakan-akan tambang ini membawa berkah gitu. Saya berangkat dari apa yang sudah terjadi 10 tahun sudah kita lewati ya, ternyata mengizinkan kampus untuk berbisnis itu membawa azab dan malapetaka bagi anak-anak Indonesia, sehingga UKT tambah tidak terjangkau, yang kuliah yaitu hanya orang-orang dengan ekonomi menengah ke atas saja gitu loh. Dan ketika mahasiswa turun ke jalan nggak ada yang belain, rektor-rektor nggak ada yang belain, semua satu suara dengan pemerintah soal kenaikan UKT ini. Nah, apalagi kalau misalnya tambang ini ya dikasih ke kampus-kampus, ya kalau ada suara-suara kritis itu langsung dibungkam gitu loh. Sehingga yang kita diskusikan tadi soal oligarki, saya menduga keras ini bagian dari permainan oligarki supaya mereka mulus, nggak ada suara-suara kritis dari kampus gitu. Jadi nggak ada demokratisasi ekonomi, bullshit semua, omon-omon itu. Gitu. Mbak Titi silakan ditanggapi, ini tampaknya katanya skema dari oligarki membungkam universitas. Sebenarnya gini, kita harus mendudukkan perkara sesungguhnya Pak. Ketika revisi Undang-Undang BUMN itu kemudian harus dilakukan revisi, benar Pak, kumulatif terbuka, tapi hanya 4 pasal putusan MK yang memberikan, karena ada kata jaminan Pak, jaminan perpanjangan itu melanggar Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada jaminan. Itu yang direvisi 4 pasal. Kemudian DPR, catatan dari kita di redaksi adalah menambahkan 11 pasal. Salah satunya untuk ormas, lahan tambang untuk ormas, kemudian untuk koperasi, kemudian untuk UMKM, dan kemudian untuk perguruan tinggi. Nah, dari benar Pak, kumulatif terbuka itu membuka kesempatan bagi DPR untuk kemudian mengajukan tidak masuk ke balik ya. Bisa langsung misalnya jalur cepat seperti halnya yang dilakukan seperti sekarang gitu. Nah, inilah yang terjadi sekarang, bahwa MK hanya 4, kemudian DPR kemudian menyusupkan pasal-pasal baru yang jumlahnya 11. Secara ini bisa dilakukan karena kalau itu memang dilakukannya memang tujuannya memang adalah tujuan mulia. Nah, sekarang ketika kampus kemudian diberikan hak pertambangan, Pak, seperti yang kita bilang bahwa di berbagai universitas dunia, Pak, bahwa kalau untuk penelitian dan pengembangan memang iya, ini persis seperti Tridharma Pak. Tridharma kan sebenarnya jelaskan pendidikan itu apa sih fokusnya? Fokusnya jelas pendidikan, penelitian, dan kemudian pengabdian terhadap masyarakat. Nah, kemudian inilah yang menimbulkan tanya, apa sih sesungguhnya motif atau inisiasi DPR bener nggak sih sesuai dengan Undang-Undang Dasar nomor 33 bahwa ini memang untuk semuanya? Faktanya Pak, ketika kampus berbisnis Pak, seperti dibilang Mbak, 10 tahun UKT tidak sama sekali turun. Sementara kita juga tahu fakta sesungguhnya bahwa Undang-Undang Dasar 4, Undang-Undang menjamin Pak, Undang-Undang APBN menjamin 20% dari anggaran itu untuk pendidikan Pak. Jumlahnya tidak main-main sesungguhnya, 725 triliun untuk tahun 2025. Nah, kenapa ini nggak difokuskan untuk tadi membentuk SDM seperti amanat dari Pak Prabowo? Kita ngomong bahwa ini SDM itu penting banget loh. Ini ada duit loh Pak, 725 triliun untuk pendidikan dan itu dijamin oleh APBN. Pak Bu, APBN silakan dijawab ini kan apa sebetulnya motif? bisa Pak. Motifnya untuk kesejahteraan atau Mbak Titis tadi sebenarnya nggak fokus, tapi saya fokuskan lagi. Apa tuh? Ya, ada beberapa hal terkait dengan formalitas, formilnya, hukum formil terhadap penyusunan pembentukan undang-undang, baik dari revisi maupun dari nol, baik itu dari kumulatif terbuka putusan MK maupun dari prolegnas, itu hak inisiatif daripada DPR, sekalipun itu daripada putusan MK, ya, sekalipun itu tidak terkontekstual langsung dari putusan MK, itu sah, yaitu hak inisiatif DPR. Apakah itu langsung terhubung maupun tidak, itu pasti terhubung juga, ya. Yang kedua, bahwa fokus tentang bisnis kampus dengan hasil daripada yang kemudian sumber kekayaan alam maupun usaha kampus itu sendiri, ada dua hal yang berbeda.
usaha kampus yang kemudian menjadi bisnis, yang menjadi profit kampus itu sendiri, dan keuntungannya itu kepentingannya terhadap UKT mahasiswa, dan kemudian usaha kekayaan alam negara yang diserap menjadi APBN, yang didistribusikan menjadi sektor pendidikan, itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, maka Undang-Undang Minerba ini memiliki dua maksud. Ketika sekarang peran kampus perguruan tinggi menjadi pemberdayaan, artinya diberikan hak untuk mengelola pertambangan, ada dua sisi yang diperoleh. Ketika dia berbisnis, dia akan mendapatkan manfaat langsung, sebagaimana bisnis seperti badan usaha swasta atau badan usaha milik negara seperti yang sekarang dilaksanakan. Ya, dia dapat royalti, dia bisa dapat memanfaatkan jual beli batu bara langsung, ya, eksplorasi dan eksploitasi, penjualan batu bara sebagaimana yang sudah dihasilkan. Kemudian hasilnya dari pajak PNBP maupun juga pajak-pajak yang lainnya, hasil dari kekayaan alam tadi itu juga masuk ke APBN dan distribusikan sebagai sektor perindustrian, pendidikan juga akan diberikan juga oleh negara. Nah, tentang 10 tahun yang diberikan usaha tadi itu pun juga menjadi evaluasi, Bu. Jadi tidak bisa serta-merta menjustifikasi bahwa nanti yang akan datang ketika usaha pertambangan ini diperoleh oleh perguruan tinggi menjadi pesimis. Apakah UKT nanti akan menjadi hal yang sama setelah 10 tahun yang lalu diperoleh bisnis itu mendapatkan hal yang sama, UKT tidak akan UKT kemudian turun maksudnya? Turun lagi atau tidak. Saya kira ini hal yang tentunya kita harus memandang ke depan, harus optimis, ya. Artinya kemudian bahwa kekayaan alam kita yang begitu kaya, perguruan tinggi juga yang begitu kreatif, yang kita harapkan dengan kekayaan intelektualitasnya bisa betul-betul memanfaatkan kekayaan alam yang juga ramah lingkungan, ya. Karena mineral itu bukan hanya sekedar batu bara dan nikel, Bu. Ya, banyak sekali. Ya, seperti mangan, zinc yang tidak selalu melulu berada di dalam bumi. Ya, dia ada di atas dan segala macam. Dan sekarang ini kita lebih menekankan juga hilirisasi. Sebagaimana hilirisasi itu, bagaimana hasil kekayaan mineral tadi itu menjadi barang jadi, dan sehingga kita bisa mendirikan industrialisasi dan pabrikasi ini tentunya merangkul tenaga kerja dari dalam negeri. Oke, optimisme DPR bagaimana Jatam melihatnya? Ya, kami pertama setujulah soal kesejahteraan rakyat itu kan hal yang penting dan memang harus terjadi ya di Republik ini. Tapi jangan lupa sampai hari ini wilayah tambang di Republik ini ada 10 juta hektar. Lubang tambangnya 80.000 lebih. Di Kalimantan Timur saja yang fokus batubara itu 44.000. Nah, sampai sekarang itu tidak terpulihkan. Tidak hanya sebagai simbol matinya pengawas pertambangan, pengawasan, tapi juga itu bukti bahwa ini adalah duka bangsa yang tidak terpulihkan. Lalu kemudian tentu saja negara akan rugi sangat besar dalam sektor keuangan untuk melakukan pemulihan lingkungan. Oke, Pak Budi, Anda perwakilan dari universitas swasta, tidak akan mempertimbangkan hal-hal yang dikhawatirkan oleh JPPI maupun Jatam? Justru mempertimbangkan itu. Oke. Itu karena dulu... Tapi nggak khawatir bakal mematikan daya kritis dari kampus yang tadi... Enggak dong, enggak. Kampus memang harus kritis. Justru karena itulah kita harus hadir. Peraturan-peraturan dulu tidak komprehensif. Nah, sekarang diberikanlah kampus untuk melakukan itu semua, ya kan? Dengan pentahelik tadi, semua orang bisa melihatnya. Jadi kita berikan kepercayaan. Nah, DPR ini, pemerintah sekarang ini, ya, berikan kepercayaan itu, berikan kepercayaan pada kampus-kampus. Kalau yang tadi misalnya, mana rektor nggak turun? Saya turun. Saya nemuin Pak Presiden Jokowi, saya nemuin Pak Prabowo, sampai Pak Prabowo bilang begini, mestinya perguruan tinggi gratis. Itu karena beliau itu orang hebat, mengatakan bahwa ini penting. Pak Jokowi yang tadinya mohon maaf, kami hanya 3-5% KIP, kami dinaikkan sampai 75%. Saya tidak bermaksud membela Pak Jokowi, Pak Prabowo, tapi dari sisi itu ya memang ada baiknya ya dari sisi itu. Mungkin sisi lain ada kekurangannya. Tapi satu hal, pilihannya adalah kita kasih ke oligarki dan ancur-ancuran, undang-undangnya nggak beres, atau kita coba kampus untuk memperbaiki sistem ini akan lebih bagus. Masyarakat kita, kekayaan kita dikelola oleh asing. Saya presentasikan kepada Pak Prabowo, ini loh semua asing. Kampus nggak bisa apa-apa. Kampus nggak pernah ikut-ikutan.
Kalau tuh misalnya tadi AMDAL, itu bukan kampus. Artinya hanya segelintir konsultan dan lain sebagainya. Kampus tidak, karena saya 37 tahun di kampus, saya tahu. Ini nanti adalah PR dari eksekutif maupun legislatif memastikan bahwa kalau kampus memang dikasihkan bisnis untuk pertambangan, jangan sampai gitu loh Pak. Yang dikhawatirkan dari mereka akan turun. Nanti kita lanjutkan sebentar ya. Bapak, Saudara, jika nanti jadi disahkan, maka pertanyaannya selanjutnya, di manakah wilayah pertambangan yang diberikan untuk kampus dan bagaimana pengawasannya agar tidak kontraproduktif dengan panggilan kampus sebagai pengabdi masyarakat. Business Talk segera kembali. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan. Demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangan. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan. Demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangan. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan. Demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangan. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan. Demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangan. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan. Demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangan. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan. Demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangan. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan. Demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangan. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan. Demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangan. Akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari pukul 10 malam di Kompas TV. Perlunya diundangkan prioritas bagi ormas keagamaan untuk mengelola pertambangan. Demikian pula juga dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu tugasnya yaitu mengajar, mendidik. Perguruan tinggi itu nggak boleh mengelola pertambangan.
akademisi itu pihak yang paling menentukan dalam pengambilan kebijakan. B-Talk, Business Talk, Selasa 28 Januari. Ya, kita lanjutkan diskusi kita, Pak Budi. Kalau memang nanti kampus boleh kelola tambang, wilayah mana yang oke untuk dikelola? Semua. Meskipun belum dieksplorasi, oke? Bisa. Oh gitu. Ya, bisa itu banyak loh modalnya Pak kalau yang belum dieksplorasi di nanti kan tadi dengan peta helix tadi kan kampus bisa berperan banyak bagaimana melakukan itu semua dan ujung-ujungnya bagaimana kesejahteraan rakyat Indonesia. Bangsa kita itu sumber daya manusianya kurang sekali. Kalau Freeport lari, siapa yang mau? Kampus itu bisa langsung kerja praktek, bisa menangani langsung. Dia tidak hanya ngomong teori, dapat teori, dia langsung praktek. Dari praktek dia bisa hilirisasi. Jadi kalau dia pegang nikel, ya, tahu tentang nikel kayak apa, kemudian langsung bikin baterai, buka program studi baterai, buka produksi nikel dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan. Kalau didiamkan, kalau oligarki dia nggak bisa buka program studi, dia tidak bisa mengawasi. Tapi kalau kampus yang melakukan, mahasiswa, dosen, apakah semua sama mereka bisa protes? Pak Jamil Jatam, silakan direspon. Yang selanjutnya saya kira begini, kita mencatat ya, tambang itu ternyata ekonomi yang rapuh, sifat sementara, tidak terbarukan. Lalu kemudian sifat yang kedua adalah ternyata dia predatorik, memangsa ekonomi yang lain. Di Maluku Utara kami mencatat, oke, ekonomi tambang naik, tapi di saat bersamaan kemiskinan juga naik. Demikian juga di Palu. Nah, kalau kemudian dikasih ke pendidikan, kami membayangkan bahwa pendidikan apa yang bisa tumbuh di lingkungan dan alam yang rusak, saya kira tidak ada. Oke, baik. Pak Hasan, nanti mau patok wilayah pertambangan mana untuk kampus? Apalagi ini modalnya gede. Saya justru berharap kita tuh punya ekspektasi perguruan tinggi itu yang terdepan dalam rangka pemberdayaan dari perspektif enabling. Ya, pemungkinan itu justru di kampus untuk membebaskan sekat-sekat kultural dan struktural ya yang menghambat tadi ya, sehingga ketika adanya saat ini undang-undang minerba yang lebih konglomerasi mengarah kepada aglomerasi ya, sehingga pengawasan terhadap penambangan-penambangan yang tidak ramah lingkungan, penambangan-penambangan yang habis ya diambil isi buminya tetapi kemudian ditinggalkan begitu saja. Perguruan tinggi ini harus terdepan dan kemudian bisnisnya menghasilkan dan tentunya meningkatkan kualitas pendidikan. Ya. Kemudian bahwa ketika adanya pemerataan pemberdayaan, jangan juga bahwa sektor pendidikan atau lembaga pendidikan tinggi ini menjadi ego sektoral, ya, yang melihat bahwa nanti mutu pendidikan tidak menjadi perhatian. Lihat juga kemungkinan undang-undang minerba ini juga membuka peluang bagi ekonomi lemah, masyarakat, UMKM, koperasi dan sebagainya harus disambut bahagia. Harus disambut bahagia. Kita menyampingkan dan menggeser konglomerasi, kita kedepankan aglomerasi sekarang ini. Ini sudah harus kedepannya kesejahteraan. Oke, ke depan kesejahteraan, Mas Ubaid masih tetap kekeh menolak atau mulai ini terbuka perasaan? Dan kita tunggu mas-masnya di DPR ya, mas-masnya kita tunggu di DPR. Ya, bersuara di DPR. Kalau saya yang minim partisipasi publik saya tunggu di DPR. Pak Budi juga. Kalau saran saya Pak Bob dan kawan-kawan yang terhormat di DPR gitu ya, daripada merevisi Undang-Undang Minerba, sebaiknya merevisi atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 45. Karena ya kita ini sudah melenceng jauh dari Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Tanggung jawab pendidikan ya, sampai pendidikan tinggi itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Lah kok sekarang malah dibelokkan tanggung jawab kampus swasta. Pak Budi dan kawan-kawan gitu kan, tanggung jawab suruh ngelola tambang. Ini kampus mau dibawa kemana ini? Ayo kita balik ke rel Undang-Undang Dasar 45. Kalau kampus suruh ngelola tambang, kampus suruh otonom ngelola keuangan, diganti aja Undang-Undang Dasar 45-nya di amandemen, karena kita ini udah melenceng jauh gitu loh. Jadi jangan racuni pikiran masyarakat ini dengan hal-hal yang menjauh dari kewajiban konstitusi yang wajib dijalankan oleh pemerintah. Skat kultural sama struktural saya buka nanti. Nah itu diskusi. Lembarnya. Lusa kan ya? Saya buka. Nanti saya buka. Biar lebih terbuka. Biar terbuka. Karena ini masih sempit pikirannya. Saya buka kalau skat pikirannya, strukturalnya nanti. Kalau sudah kayak kami udah puluhan tahun mengelola perguruan tinggi, itu nggak semudah apa yang diucapkan. Buktinya dari pemerintah zaman Pak Karno sampai Pak Jokowi, APBN pun nggak cukup,
APBN yang 20%, hanya yang tadi Mbak ceritakan itu hanya 8,5%. Kenapa nggak cukup? Karena nggak ada political will. Ya itu. Kalau ada political will dari presiden misalnya, jadi presiden nggak bisa ngomong seharusnya Anda presiden eksekusi 20% yang dibilang tadi 725 triliun eksekusi untuk pendidikan tinggi gitu loh. Kalau presiden ngomong seharusnya lalu mengeluarkan air mata itu bukan wilayahnya gitu. Presiden eksekusi gitu loh. Kalau 725 triliun bisa gratis itu pendidikan tinggi. Tapi tetap kita harus punya dana abadi. Perguruan tinggi di dunia yang world class university itu punya dana abadi triliunan. Kita boro-boro, uang kita modalnya kayak ITB UI hanya 3 triliun. Bayangkan kalau misalnya MIT punya berapa? Punya 1.000 triliun. Loh, kita jauh sekali. Nah, Pak Prabowo itu mau berpikir jauh lebih ke depan agar kampus-kampus punya dana abadi. Pertama bisa gratis, ya. Syukur-syukur itu bisa mengembangkan lebih jauh lagi. Indonesia orangnya jadi pinter-pinter daripada, mohon maaf, oligarki lagi. Pilihannya kan hanya 2. Silakan oligarki mau pesta pora tanpa ada pengawasan, atau tawaran saya kampus dengan pentahelik. Wartawan silakan, media silakan, walhi silakan, semua nongkrong di situ diawasi. Itu jauh lebih bagus daripada kita diamkan sama mereka. Baik, Mbak Titi silakan simpulkan singkat saja hasil diskusi kita. Harapan kita sih sebetulnya Pak, ketika DPR kemudian merevisi, memang kesejahteraan adalah seharusnya untuk masyarakat dan juga untuk dunia pendidikan, Pak. Tapi pendidikan juga harus fokus terhadap pendidikannya, Pak. Pendidikan, pengembangan dan ini, Pak. Tapi Pak, jangan sampai kita itu kemudian sibuk memberikan lahan baru, bisnis baru ke universitas, kemudian lupa pada tridharma tadi, Pak. Ada pendidikan itu, ketika kita itu harus dibuka, memang cakrawala berpikir harus dibuka. Endowment fund, Pak, saya sepakat bahwa di universitas tinggi di luar negeri memang punya endowment fund yang luar biasa. Tapi apakah iya dengan mengurusi bisnis kemudian melupakan, jangan sampai itu terjadi, bahwa tugas dari DPR tadi, Pak, bahwa menciptakan SDM unggulan adalah tugas kita bersama, dan sebetulnya ada jalan, Pak, ada jalan yang sudah dijamin oleh Undang-Undang APBN dan Undang-Undang 45. Ini adalah tadi saya menyerap betul maksudnya Mbak Titis tadi. Saya menyerap betul bahwa pendidikan itu sangat penting dan pendidikan sangat menentukan juga pembangunan negara kita, ya. Bahwa ketika pendidikan itu menjadi sektor penting dan itu membentukkan anggaran, bahwa kita negara yang kekayaan alamnya memenuhi kriteria dan tentunya harus diperlukan satu pengelolaan yang tepat dan benar. Nah, bahwa anggaran yang ada ini tentunya harus kita ada kekayaan alam, kita kelola dengan benar dan kita arahkan, kita afirmatifkan kepada sektor barangkali pendidikan. ada cara, Pak, mengembangkan lagi. Ya inilah rancangan undang-undang inilah kita coba konsepkan dengan demokrasi ekonomi. Ya, tadi itulah kita percayakan sama DPR, sama pemerintah sekarang kayak apa. Jadi kita ini tidak asal-asalan, kita tidak asal-asalan, kita melakukan proses Pak Bob, jangan lupa ya, ini diundang ya sebelah kiri saya ya. Saya undang. Saya undang. Kalau perlu Mbak Titis juga ikut datang. Pasti biar saya tahu betul. Biar tahu betul maksud tujuan kita itu, ya. Tidak kita nanti uji pemikiran-pemikiran saya yang masuk ke DPR, kita uji. Pemerintah sekarang kayak apa, DPR sekarang kayak apa, kita uji. Baik. Jadi yang terpenting, Mbak, sekarang kita revisi acara bahwa penyusunan undang-undang Minerba bukan secara tergesa-gesa. Baik. Dan boleh semua orang yang penting dari hasil diskusi kita, jangan sampai nanti kampus lebih sibuk berbisnis dan melupakan tugas utama mendidik anak bangsa. Terima kasih kepada seluruh narasumber saya, Pak Bob, Pak Ubaid, Pak Budi, Pak Jamil, Mbak Titis Nurdiana. Saudara, dengan demikian saya masih serta dengan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Business Talk.